Assalamualaikum Teteh. Teteh, perkenalkan ya Teh ya, saya Rosa, mahasiswi Stikes yang sedang berpraktik di Kampung Sungapan ini ya Teh ya. Di mana nanti saya tujuannya yaitu akan melakukan penyuluhan dan juga pendemonstrasian terkait dengan traktor dan juga bidet ya Teh ya. Apa betul ya dengan Teteh Kanisa? Nafisa, maaf Teteh ya, Teteh Nafisa ya Teh ya. Nah Teteh, nanti saya itu kan akan menjelaskan terkait dengan traktor itu apa. Terus nanti juga saya akan mendemonstrasikan terkait dengan pembalutan bidet tersebut ini. Nah untuk waktunya itu kurang lebih 15 menit ya Teh ya. Untuk prosedurnya nanti penyuluhan terlebih dahulu, lalu ke demonstrasi, dan nanti Teteh boleh mencobanya ya Teh ya. Untuk tempatnya di sini gimana Teteh bersedia? Jika bersedia, di sini saya menggunakan leaflet dan juga poster ya Teh ya. Nah Teteh, fraktur itu apa sih? Nah fraktur itu adalah dimana kondisi ketika tulangnya itu retak, pecah atau patah akibat benturan jatuh, kecelakaan atau tekanan berlebihan ya Teh ya. Jadi bisa jadi si tulangnya itu keluar menonjol gini Teh ya, fraktur Teh. Terus tanda-tanda fraktur itu apa sih? Yang pertama, nyeri hebat pada bagian cedera. Terus bisa jadi nanti teh bengkak, memuat, terus bentuk anggota tubuhnya jadi tidak normal atau panjang sebelah gini tehnya. Terus kesulitan menggerakkan bagian tubuh atau juga terdengar crack saat cedera. Kan biasanya kalau fraktur suka ada bunyinya nih, crack cina si tulangnya teh ya. Terus biasanya pada kasus yang emang berat-berat itu bisa jadi si tulangnya itu menembus ke kulit, jadi menonjol keluar. Nah ketika fraktur tersebut apa sih yang nggak boleh dilakuin? Nah yang pertama, jangan menggerakkan atau menarik bagian tubuh yang cedera. Nah si frakturnya itu nggak boleh ditarik ya Teh ya, atau digerakkan ke kiri ke kanan. Terus jangan memasukkan benda ke dalam luka jika ada tulang yang menembus kulit. Nggak boleh nanti ya, nggak boleh memasukkan benda ke si fraktur tersebut. Terus jangan mengoleskan obat, minyak, atau bahan apapun pada area cedera. Biasanya kan orang-orang di awalnya sok pakai itu nih teh babadotan. Nah itu nggak boleh ya Teh ya. Terus jangan memberikan makan atau minum jika korban mungkin memerlukan pembedahan. Kan bisa jadi itu teh fraktur teh hebat atau bahaya tanya, harus dibawa ke fasilitas kesehatan dan nanti takutnya teh dioperasi. Kan biasanya kalau sebelum operasi itu harus puasa terlebih dahulu ya Teh ya. Jadi gak boleh diberi makan atau minum. Nah, kalau Teteh nemuin ada korban fraktur, apa sih yang harus dilakukan? Itu harus dilakukan dengan pembidaian ya Teh ya. Apa sih? Nah, pembidaian itu yaitu tindakan mengibolisasi bagian tubuh yang cedera menggunakan benda kaku atau fleksibel. Nah, untuk tujuannya apa? Yaitu mencegah gerakan dan mengurangi nyeri, terus mempermudah transportasi, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan juga mengistirahatkan bagian yang cedera ya Teh ya. Nah sekarang kita ke bagian demonstrasi bagaimana cara melakukan pembidaian ini ya Teh ya. Misalkan Teteh nemuin di jalan atau misalkan lagi berbahaya atau apa ya, misalkan nemu pasien yang sedang fraktur. Nah yang fraktur ini pertama ada prinsipnya Teh. Nah prinsipnya itu kalau misalkan nemuin fraktur di bagian tulang harus melewati dua sendi. Dua sendinya itu yaitu sendi bagian lutut dan juga pergelangan kaki. Kalau misalkan ada frakturnya di lutut yaitu melewati dua tulang, yaitu tulang betis dan juga tulang paha. Nah pertama yang dilakuin itu apa? Kita cuci tangan terlebih dahulu ya Teh ya. Nah cuci tangan, setelah itu kita 3A. 3A itu apa sih? Aman diri. Dimana aman diri kita harus menggunakan handscoon ya Teh ya. Jadi agar tidak terkena cairan si korban. Takutnya kan korban itu ada penyakit menular. Power pannya Teh yang kayak gitu mah. Kita pakai handscoon terlebih dahulu ya Teh ya. Terus selain handscoon kita juga bisa menggunakan masker. Terus aman yang kedua itu aman lingkungan. Pastikan lingkungan itu tidak berkerumun. Terus pastikan lingkungan itu tidak berbahaya. Terus juga aman pasien. Pindahkan atau diamkan pasien di tempat yang datar. Terus juga gak boleh di dekat pohon. Takutnya kan bisa ada pohon yang menimpa. Kalau lagi gempa atau apa ya bisa ada gempa susulan.
Nah, ketika melihat fraktur, misalkan di sini ada fraktur si tulangnya terbuka, misalkan menonjol ke depan, nggak boleh langsung ditekan, nggak boleh langsung dikasih apa tadi, bebadotan obat-obatan minyak atau apa, nggak boleh ya. Terus kita harus siram menggunakan air yang bersih atau yang mengalir. Misalkan botol aqua yang masih disegel, kita harus siram terlebih dahulu. Terus kita tutup si fraktur tersebut, tapi gak boleh ditekan gitu. Jadi ditutup aja. Setelah itu kita balut terlebih dahulu. Jadi dibalut ya teh ya si lukanya itu. Jangan diangkat, jadi disempilkan gitu teh. Nanti setelah disempilkan diambil dari sini, dibalut. Nanti bisa menggunakan plaster ya teh. Nah, sebelum itu kita cek PMS terlebih dahulu. Apa sih PMS? Dimana PMS ini pulse, yaitu menekan di sini di area nadi, di sini dilihat terlebih dahulu. Terus motoriknya yaitu gerakan pasien. Misalkan kita meminta pasien untuk boleh digerakkan. Nah, S-nya yaitu sensoriknya kita misalkan dileketek gitu teh, dileketek. Geli nggak si pasiennya? Kalau misalkan geli berarti itu aliran darahnya masih bagus, masih normal ya. Dan kita melihat ini CRT-nya kurang dari 2 detik. Kalau misalkan kembali lagi berarti itu aliran darahnya masih bagus ya teh ya. Nah, setelah itu kita ukur di kaki yang sehat, yaitu di sebelah kanannya. Tadi kan frakturnya di bagian tulang, maka kita harus melewati 2 sendi pergelangan kaki dan juga sendi lutut. Kita ukur terlebih dahulu teh. Terus di bawahnya harus sejajar dengan telapak kaki. Setelah itu kita misalkan selesai. Nah, takutnya ada misalkan ini ada gesekan ya teh, bisa kegesek-gesek si bidai sama si kulitnya, nanti bisa disumpel pakai kasa atau pakai kain yang lain. Setelah itu nanti teteh pakein ini tuh namanya mitela ya teh ya. Nanti tinggal dimasukkan ke bawah, tapi nggak boleh diangkat teh, jadi ditarik gini nih. Bawah. Kalau misalkan si kakinya terlalu besar atau badannya gede kan agak susah ya teh ya, kalau dilepat gini bisa nggak cukup. Nah, bisa di satu panjang seperti ini teh. Nggak boleh di area yang fraktur tersebut, bisa ketekan, jadi di atasnya atau di sebelahnya. Berarti 2. 3. Ya, Misalnya juga lebih ini 3. Kalau misalkan tidak ada mitela ini, bisa menggunakan kerudung atau kain yang bersih. Kalau misalkan nggak ada yang kayak gini, Bisa pakai kerudung, nanti diikat segitiga gini, atau enggak yang anak pramuka mah apa tadi sebutnya teh ya? Kacu. Kita ikat, jangan terlalu longgar dan jangan terlalu padat, kencang. Yang pertama ini kita masukkan ke sini. Banyak dilihat ini 2 jari ya teh ini. Jadi jangan terlalu kencang, jangan terlalu. Talinya jangan tali mati, jadi harus tali yang bisa dibuka. Tali pita. Setelah itu kita cek PMS lagi teh. Jadi dicek lagi nadinya, dicek lagi motoriknya, gerak dan juga sensoriknya. Terus ininya ditekan CRT-nya. Kalau misalkan
masih bisa bergerak, masih bisa ada terasa, berarti itu aliran darahnya masih bagus ya, jadi tidak terlalu ditekan ininya. Takutnya kan nanti terlalu nekan, jadi nanti bisa jadi baal gitu bener-bener gitu. Jadi kaku. Nah, setelah ini kita bisa langsung bawa ke fasilitas kesehatan. Ya. Setelah itu kita langsung bukain skun kalau sudah teh praktekin teh ya. Buka dulu bentar ya. Pertama kita apa dulu teh? Yang dulu 3A. 3A. Mandiri tetehnya harus pakai Handskun. Mandiri terus harus pakai masker juga biar tidak terkena penyakit menular, takut ada penyakit menular ya biar. Terus aman lingkungan, pastikan lingkungan tidak berbahaya. Terus yang terakhir aman pasien. Nah setelah itu kalau misalkan tadi prinsipnya apa teh, kalau misalkan terlihat fraktur di sini di area tulang harus melewati 2 Disendi. ya. Terus kalau misalkan di sendi harus melewati 2 tulang. Nah kalau misalkan frakturnya di sini terbuka, kita harus apa dulu? Disiram dulu pakai Iya. air bersih. Setelah itu Kasa. ya ditutup. Ditutup kasa. Terus dibalut. Terus dibalut. Terus ininya jangan diangkat ya. Iya. Setelah itu Kita ukur dulu boleh diukur dulu. Kaki yang mana? kaki yang tidak terkena cedera. Iya, kaki yang sehat. Setelah itu kita cek Cek PMS. apa yang mana PMS itu teh? Yang ini. Ya nadi, terus Ini, terus motorik motoriknya, sama sensoriknya, sensorik. sama CRT ditekan. Nah, sekarang kita langsung pasangin. Setelah itu kita Ikat. Iya. Dua jari. Talinya jangan tali mati ya. Nah, yang terakhir kita cek PMS lagi. Cek lagi, jadi teh. Jadi terus motoriknya
digerakkan tidak, sama sensoriknya. Sama lagi CRT. Nah, setelah itu langsung bawa ke fasilitas kesehatan. Kalau sudah, kita langsung buka insting teh. Nah, teh mungkin segitu ya teh ya yang dapat saya sampaikan. Tadi perlu diingat ya bahwa prinsip BD ini kalau misalkan di tulang melewati 2 sendi, kalau misalkan di sendi melewati 2 tulang. Sebelumnya teh ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Saya mau bertanya ya teh ya. Tadi untuk prinsip BD itu kalau misalkan di tulang melewati apa teh? Sendi apa teh? Sendi pergelangan kaki sama sendi Itu ya teh ya. Pada teteh tadi sudah menyimak ya teh ya, sudah bagus. Untuk nanti kalau misalkan teteh ingin baca-baca lagi, ini saya ada leaflet ya teh ya, buat nanti belajar lagi bagaimana cara pembidayan kalau misalkan menemukan pasien di jalan ada yang traktur ya teh ya. Terus mungkin untuk besok saya akan kembali lagi mungkin ya teh ya menemui teteh untuk belajar bagaimana cara pembidaian lagi agar lebih lancar ya teh ya. Mungkin untuk waktunya juga sama mungkin ya kayak tadi 15 menit, untuk topiknya juga sama, untuk tempatnya di sini lagi ya teh ya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya teh ya. Wassalamualaikum.